Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) melaporkan nilai klaim lini bisnis asuransi kredit per kuartal 2, 2022 melonjak 88,6% year on year. Pertumbuhannya hampir 10 kali lipat jika dibandingkan dengan kenaikan premi lini bisnis ini di periode yang sama, yakni sebesar 8,9%. Mengingat asuransi kredit ini umumnya berjangka panjang namun preminya dibukukan di muka, ada risiko yang mesti dimitigasi oleh perusahaan asuransi umum. Yang perlu dicermati adalah potensi terjadinya cash flow mismatch untuk periode-periode jangka panjang karena ketidakcukupan premi. Kata Wakil Ketua Bidang Statistik, Riset dan Analisa AAUI, Trinita Situmeang dalam jumpa pers secara daring, Rabu, tanggal 21 September tahun 2022. Ya, izin Pak, tanya Pak ke Bu Trinita. Bu, tadi kalau nggak salah yang untuk asuransi kredit dibintangi, kemudian keterangannya itu untuk jangka panjang ya, artinya bukan tahunan ya Bu ya. Nah, pertanyaannya dengan premi yang naik baik di asuransi umum maupun di reasuransi ini, apakah pencatatannya itu pencatatan premi di muka atau sudah memperhitungkan jangka waktu, Bu? Kemudian yang kedua, dengan tren kenaikan klaim baik di asuransi umum maupun reasuransi untuk asuransi kredit ini, kondisi ini akan terjadi sampai berapa lama, Bu? Maksudnya kecenderungan untuk terus naiknya klaim di asuransi kredit. Itu saja. Terima kasih Pak Ben. Terima kasih Pak Edi. Saya undang Bu Trinita. Ya, apakah langsung kita jawab, Bapak? Langsung saja Bu ya, nanti. Oke, terima kasih Pak Edi atas pertanyaannya dan cara melihat laporan kita yang cukup jeli ya Pak ya. Ya betul Pak, bahwa apa yang kita sampaikan tersebut adalah sebagian itu dibukukannya di depan Pak, dan sebagai informasi kisarannya sekitar 20%-an itu di cover memang dengan 1 tahun dan selebihnya itu secara jangka panjang Pak. Dan kita bisa lihat bahwa Pak, ini juga menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi dan reasuransi untuk melakukan cadangan Pak, melakukan pencadangan atas premi yang dibukukan di depan untuk premi jangka panjang. Nah, seperti itu Pak. Dan kalau kita tanya sampai kapan, tentunya untuk unsur-unsur premi yang melibatkan pertanggungan jangka panjang atau periodenya lebih dari 1 tahun, multi-year gitu ya, sampai dengan misalnya sampai dengan. Assalamualaikum Pak Bern. Waalaikumsalam Pak Edi. Ya, izin Pak, tanya Pak ke Bu Trinita. Bu, tadi kalau nggak salah yang untuk asuransi kredit dibintangi, kemudian keterangannya itu untuk jangka panjang ya, artinya bukan tahunan ya Bu ya. Nah, pertanyaannya dengan premi yang naik baik di asuransi umum maupun di reasuransi ini, apakah pencatatannya itu pencatatan premi di muka atau sudah memperhitungkan jangka waktu, Bu? Kemudian yang kedua, dengan tren kenaikan klaim baik di asuransi umum maupun reasuransi untuk asuransi kredit ini, kondisi ini akan terjadi sampai berapa lama, Bu? Maksudnya kecenderungan untuk terus naiknya klaim di asuransi kredit. Itu saja. Terima kasih Pak Ben. Terima kasih Pak Edi. Saya undang Bu Trinita. Ya, apakah langsung kita jawab Bapak? Langsung saja Bu ya, nanti. Oke, terima kasih Pak Edi atas pertanyaannya dan cara melihat laporan kita yang cukup jeli ya Pak ya. Ya betul Pak, bahwa apa yang kita sampaikan tersebut adalah sebagian itu dibukukannya di depan Pak, dan sebagai informasi kisarannya sekitar 20%-an itu di cover memang dengan 1 tahun dan selebihnya itu secara jangka panjang Pak. Dan kita bisa lihat bahwa Pak, ini juga menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi dan reasuransi untuk melakukan cadangan Pak,
melakukan pencadangan atas premi yang dibukukan di depan untuk premi jangka panjang. Nah, seperti itu, Pak. Dan kalau kita tanya sampai kapan, tentunya untuk unsur-unsur premi yang melibatkan pertanggungan jangka panjang atau periodenya lebih dari 1 tahun, multi-year gitu ya, sampai dengan misalnya sampai dengan 15 tahun, kita harus lebih cermat melihatnya gitu ya Pak ya. Dan cadangannya juga harus cukup baik, kemudian dari kualitas penerima akunnya atau penerimaan preminya juga memang harus diperhatikan Pak. Tapi memang kalau dibukukan di depan itu risikonya adalah waktu kita bukukan di depan, di following years-nya atau tahun-tahun setelahnya apabila kita tidak menerima premi lagi, memang ada risiko kita akan mencatatkan hanya tinggal klaim. Namun demikian untuk perhitungan cadangan apabila dilakukan dengan baik seperti itu ya Pak ya, harusnya itu bisa di manage gitu. Demikian Pak Edi tanggapannya Pak. Ya, jadi untuk tren kenaikan klaim di asuransi kredit masih aman ya Bu bagi asuransi umum maupun reasuransi? Tentunya kalau melihat rasio-rasio ya Pak, karena rasio tadi adalah terhadap klaim dibayar, satu. Yang kedua adalah pencatatan itu bisa jadi ya kita juga dalam hal ini belum dapat menyajikan berapa yang artinya 1 tahun, tenornya 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun atau bahkan 15 tahun begitu ya Pak ya. Tapi memang bisa kita lihat bahwa ini akan rentan gitu ya Pak ya. Bahwa kalau terms-nya itu di 15 tahun, tentunya Pak ya, at least itu untuk tahun-tahun selanjutnya gitu ya, apabila pencadangannya dilakukan dengan baik dan bisa dirilis gitu ya, tentunya loss ratio-nya juga akan termanage Pak. Tapi kalau nanti tinggal sendiri gitu klaimnya yang dihitung Pak, ya loss ratio-nya akan bagi perusahaan asuransi maupun reasuransi ya pasti akan naik Pak gitu. Kalau tidak diikuti dengan perbaikan ataupun kenaikan premi. Nah, karena kan untuk kredit ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor ya Pak ya. Kalau default, kalau terjadinya beberapa potensi katastrofe, kegagalan bayar, ya ketidakmampuan, kondisi ekonomi gitu loh Pak Edi. Izin Bu, AAUI melihat mereka ini para pelaku yang memiliki produk asuransi kredit ini cukup memanage cukup bagus atau enggak risiko-risiko yang ada? Ya, secara umum dalam kesempatan ini Pak, soal manajemen risiko dari perusahaan asuransi dan reasuransi terutama yang menangani asuransi kredit ini, memang Pak kita harus lihat satu persatu. Mungkin ada beberapa langkah-langkah yang sudah dilakukan dan itu termasuk di dalamnya kebijakan-kebijakan bisnis yang memang secara asosiasi Pak itu bukan merupakan itu kembali kepada perusahaan masing-masing Pak. Namun yang perlu dicermati adalah potensi terjadinya cash flow mismatch ya untuk periode-periode jangka panjang ini gitu ya. Karena ketidakcukupan premi gitu. Jadi sudah dibukukan di depan tapi di belakang nanti bisa berdatangan gitu klaimnya, dan juga untuk sistem pencadangannya yang kurang memadai gitu kan, untuk mengantisipasi beberapa volatilitas yang bisa saja terjadi gitu karena nature dari asuransi kredit ini gitu. Itu Pak yang bisa kami jawab gitu ya. Yang pasti risk management untuk asuransi kredit ini perlu, dan kalau melihat angka-angka sepertinya memang immediate action dari perusahaan asuransi maupun perusahaan reasuransi perlu dilakukan gitu. Ya, baik. Terima kasih Bu Nita, Pak Ben, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edi dan Bu Trinita. Nah, sebelum saya kembali lagi ke pertanyaan dari rekan-rekan wartawan dan media, di sini ada Bapak Delil dari Indonesia Re. Mungkin Pak
saya mengundang Pak Delil untuk mungkin menyampaikan tambahan Pak atas tadi yang disampaikan. Karena sebagai informasi saja, Pak Delil ini masuk menjadi pengurus AUI pada bulan ini, di awal bulan ini, menggantikan Bapak Hasan Karim yang telah pindah ke Singapura. Nah, sekarang jadi beliau ini salah satu dari pengurus untuk wakil bidang teknik 3 yang membawahi bidang motor, PA, dan health. Pak Delil, silakan Pak. Terima kasih Mas Ben. Saya rasa kalau terkait kredit penjelasan Ibu Trinita sudah sangat clear ya. Angka-angka yang tadi disampaikan dari sisi rasio klaim, pertumbuhan klaim yang lebih cepat daripada pertumbuhan premi misalnya, memang mesti dicermati oleh semua pemain yang terlibat di asuransi kredit menurut saya Pak Ben. Jadi dan seperti kita ketahui, perkembangan asuransi kredit yang tidak terlalu menggembirakan dalam 2-3 tahun terakhir telah menjadi perhatian banyak pihak, tidak hanya kita di industri yang memiliki portofolio asuransi kredit, tetapi juga OJK misalnya. Jadi Pak Edi Santosa sepertinya sangat jeli dalam hal ini seperti dikatakan Ibu Trinita. Yang bisa kita katakan atas nama AUI adalah semua pemain, semua stakeholders memang harus mencermati asuransi kredit ini dengan baik agar perkembangan yang saat ini tidak menggembirakan bisa dikelola sebaik-baiknya, tidak mengganggu kestabilan industri pada umumnya ke depannya. Mungkin itu Pak Ben yang bisa saya tambahkan. Terima kasih Pak Delil atas tambahannya. Ya. Terima kasih Pak Delil tambahannya.